Shalom adik-adik, ikutan ibadah online via Zoom meeting yuk. Ikutan ya, hari Minggu tanggal 20 Juni pukul 7.30 sampai dengan selesai. Karena keikutsertaan kalian pada ibadah online via Zoom akan dicatat sebagai absensi kehadiran di sekolah minggu. Ingat baik-baik dan jangan lewatkan. Oleh karena itu siapkan diri kalian ya adik-adik. Link akan di-share 1 hari sebelum hari H pada grup kelas sekolah minggu kalian. Ibadah onsite coming soon. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat-sehat kan? Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu online. Walaupun kita ibadah sekolah minggu online di rumah, kita harus tetap semangat. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu secara online. Beri kelancaran dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi, mari kita pujikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Masih semangat kan? Mari kita pujikan pujian yang kedua. Mari kita bersukaria. Kita pujikan dengan semangat ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan, maka mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya di rumah? Wah, lama sekali ya kita belum bisa bertemu. Kakak kangen loh, pengen berjumpa secara langsung dengan adik-adik semua di dalam ibadah persekutuan sekolah minggu. Tapi tidak apa-apa karena sekarang masih corona. Jadi kita masih berjumpa melalui online. Kiranya meskipun lewat online, adik-adik semua tetap cinta Tuhan dan rajin untuk datang ke sekolah minggu melalui ibadah online. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Apakah adik-adik sehat? Pinter-pinter semuanya di rumah? Taat sama orang tua? Rajin baca Alkitab? Pasti dong, adik-adik semua kan anak Tuhan, harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan juga taat sama orang tua. Nah, pagi hari ini adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Adik-adik sudah ada yang tahu apa ceritanya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita buka Alkitab kita masing-masing. Kakak akan mengajak adik-adik semua untuk membacanya bersama-sama. Mari kita buka Injil Matius 5 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, pagi yang baru, kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Dan kami sangat bersyukur karena Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak membawa sesuatu loh. Tada! Apa ini? Ini namanya lilin. Nah, lilin kalau dinyalakan akan menjadi terang. Lihat, lilinnya menyala. Nah, ini membuat ruangan yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, jadi ini lilin berfungsi untuk menerangi ruangan yang gelap. Nah, lalu kakak juga bawa sesuatu lagi loh. Tada! Apa ini adik-adik semua? Ini namanya garam. Adik-adik tahu apa rasa garam? Yaitu asin. Asin sekali adik-adik. Adik-adik di rumah coba ya, rasa garam. Rasa garam itu rasanya apa? Asin. Nah, terus kalau rasa garam asin itu berfungsi untuk
memberi rasa asin. Kalau mama di rumah masak, dikasih garam pasti rasanya akan asin. Dan kalau buat pengawet makanan, makanan jadi awet dan juga rasanya juga tetap asin. Karena garam memberi rasa asin. Itu fungsinya. Garam adalah pemberi rasa asin. Nah, tahukah adik-adik, tadi firman Tuhan yang kita baca dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ke ayat ke-16 bahwa saya dan juga adik-adik semua adalah garam dan terang dunia. Bayangkan adik-adik, kakak dan adik-adik adalah garam dan terang dunia. Berarti kita harus apa? Nah, tadi fungsinya lilin adalah menerangi ruangan yang gelap. Terus garam memberi asin. Nah, kalau kakak dan adik-adik semua adalah garam dan terang dunia, berarti kakak dan juga adik-adik harus menjadi terang bagi dunia dan juga memberi asin bagi dunia. Betul sekali. Kita adalah garam dan terang dunia. Jadi, adik-adik dan kakak harus menjadi terang bagi dunia yang gelap dan memberi asin bagi dunia yang tawar. Nah, dunia yang gelap itu yang dimaksud apa adik-adik? Dunia yang gelap itu yang dimaksud bukan dunianya gelap gulita tidak ada terang, tetapi dunia yang penuh dengan dosa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan telah diselamatkan oleh Kristus Tuhan, kita adalah terang. Jadi kita harus memberikan terang itu kepada dunia yang berdosa ini, yaitu membuat orang-orang di sekitar kita yang belum bertobat, yang masih berdosa, harus bertobat. Nah, bagaimana caranya, Kak? Nah, caranya kita harus menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menjadi saksi Kristus itu kita harus bagaimana? Nah, kita harus apa adik-adik? Kita ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita harus menjadi orang yang baik. Dikatakan di ayatnya yang ke-16 supaya perbuatan baik kita dilihat oleh semua orang. Jadi untuk menjadi saksi Kristus kita harus berbuat baik. Nah, berbuat baik itu apa saja adik-adik? Berbuat baik itu bisa menolong sesama, menolong orang tua, menolong teman, kemudian mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi teman dan sesamanya. Kemudian apalagi adik-adik? Berbuat baik juga kita harus mengampuni, kemudian rajin berdoa, taat sama orang tua, rajin ke sekolah minggu, mau membantu satu dengan yang lain. Itu perbuatan yang baik. Itulah kita harus menjadi saksi dan terang dunia supaya orang lain bisa melihat bahwa adik-adik dan kakak adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Dan identitas anak-anak terang adalah kasih. Nah, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Tuhan, kita harus mengasihi seorang dengan yang lain. Terutama kita harus mengasihi Tuhan. Karena hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan pengertianmu. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus terlebih dahulu, kemudian mengasihi sesama kita.
Nah, itu fungsinya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus memberikan terang bagi dunia yang gelap, memberikan asin kepada dunia yang tawar dengan cara menjadi saksi Tuhan. Bagaimana caranya untuk menjadi saksi Tuhan, adik-adik? Kita harus berbuat baik. Banyak sekali kita bisa berbuat baik, yaitu kita bisa mengasihi, mengampuni, menolong seorang dengan yang lain, taat sama papa mama, tidak nakal, kemudian suka membantu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kemudian menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang garam dan terang dunia, bahwa kakak dan juga adik-adik semua adalah garam dan terang dunia. Jadi kita harus menjadi terang bagi dunia yang gelap dan memberikan asin bagi dunia yang tawar. Dengan cara apa, adik-adik? Dengan cara kita menjadi saksi Tuhan. Bagaimana caranya untuk jadi saksi Tuhan? Kita harus hidup berbuat baik dengan kasih. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, untuk PR adik-adik, kakak mau setelah sekolah minggu selesai, kakak minta adik-adik semua menceritakan kembali tentang cerita firman Tuhan hari ini yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Nanti adik-adik ceritakan ulang cerita firman Tuhan kepada papa atau mama adik-adik dan direkam dan kemudian dikirim ke grup masing-masing. Demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang memberitahukan kami, menasehatkan kami bahwa kami adalah garam dan terang dunia, sehingga kami harus memberikan terang dan memberikan asin kepada dunia yang gelap dan tawar itu. Dengan cara kami harus menjadi saksi Tuhan Yesus dan dengan cara berbuat baik. Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk dapat menjadi saksi Tuhan, untuk dapat berbuat baik sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Adik-adik, sekian cerita firman Tuhan untuk hari ini. Sampai ketemu minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat sebuah figura dari stik. Bahan-bahan yang kalian butuhkan ada kertas lipat, ada gunting, ada stik, dan di sini kakak menggunakan lem tembak. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jika di rumah kalian tidak ada stik, kalian boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Jangan lupa figura nanti kalian isi dengan foto kalian atau foto bersama keluarga. Figura yang paling bagus dan paling keren akan kakak kasih hadiah. Jangan lupa hasil kreativitas kalian hari ini kalian foto dan kalian kirimkan ke guru kelas masing-masing sebagai absensi kehadiran kalian. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.